فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد إخواني الكرام akramani wa akramakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Ma'alim Manhaji Ahli Sunnati wal Jamaah. Simbol-simbol metode hidup Ahli Sunnah wal Jamaah. Sesuai dengan judul tulisan ini, kajian yang kita kaji adalah dengan materi manhaj. Sampai dulu Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan akan menyebutkan kepada kita 7 simbol metode hidup Ahli Sunnah wal Jamaah. Telah kita ambil di antaranya 4. Masih tersisa 3 simbol yang lainnya. Kita akan ulang secara singkat. Yang paling pertama dari simbol Ahli Sunnah wal Jamaah adalah memprioritas utamakan ideologi tauhid. Telah kita kaji bahwa tauhid merupakan dakwah para nabi dan rasul, dan selalu mereka jadikan sebagai batu loncatan pertama dalam dakwah mereka adalah tauhid. Yang kedua, ittiba'ur rasul, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya apabila ada golongan, ada kelompok, ada komunitas yang mengikuti selain Rasul, mengikuti per individu dari umat ini, dia tidak berada di atas manhaj Ahlu Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga yang telah kita ambil juga beriman. Perkara keimanan beliau singgung tentang beriman. Bahwasanya Allah memiliki hak, dan hak Allah adalah untuk diibadahi dan tidak disekutuhi. Hak Rasul sallallahu alaihi wasallam dikenal posisi beliau sebagai seorang nabi dan rasul yang menyampaikan pesan dan risalah dari Allah. Hak beliau juga untuk dicintai, diikuti, dan dijadikan sebagai contoh serta suri tauladan. Yang keempat yang telah kita selesaikan pada pertemuan malam terakhir, yang tersimbol metode hidup Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan kita malam hari yang berbarokah ini kita akan ambil kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, al-khamis, simbol yang kelima. Nah, simbol yang kelima. Kata beliau, murtakibul kabirati mu'minun qad yu'adzabu bidunubihi wa la yukhalladu finnar. Atau la yakhludu finnar. Yang kelima adalah pelaku dosa besar tergolong mukmin dan akan disiksa dengan dosa-dosanya, namun tidak kekal di neraka. Kita ulangi. Simbol yang kelima ini butuh sedikit fokus dan konsentrasi karena boleh jadikan dulu babnya panjang. Poin demi poin. Kata beliau, pelaku dosa besar tergolong mukmin, artinya bukan kafir. Akan datang nanti keterangan dari penulis bahwasanya ini sebagai bentuk menyelisihi akidahnya kaum Khawarij. Meskipun mukmin, qad yu'adzabu bidunubihi, tetap disiksa dengan dosanya. Ya, meskipun orang beriman, tapi kalau ada dosa, masuk neraka dulu. Jadi bukan cuma orang kafir dan orang musyrik
Bukan cuma Yahudi dan Nasrani dan munafik yang masuk ke dalam neraka, orang mukmin pun terancam untuk masuk ke dalam neraka dengan sebab apa? Dosa besar. Namun dia tidak kekal di neraka. Artinya dicelupkan dulu ke dalam neraka sesuai dengan kadar dosa dia, ketika lunas terbayarkan dikeluarkan dari masuk ke dalam surga. Nah, boleh jadikan sebagai simbol akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena yang menyelisihi akidah ini berarti bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelum kita baca keterangan dari penulis dari judul bab ini, yang disinggung adalah tentang materi pelaku dosa besar. Pertama-tama kita akan sebutkan dulu tentang pengertian dosa besar. Apa yang dimaksud dengan dosa besar? Karena dari Al-Quran, demikian juga dari hadis Nabi SAW, membagi bahwasanya dosa terbagi menjadi dua. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Beda kadar dosanya, beda juga ganjaran dan balasannya. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat seperti pada perkataan Allah Subhanahu wa taala, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu wa kaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Demikian perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka huwa wasi'ul maghfirah." Dan juga dari hadis Nabi SAW, beliau pernah memberikan pertanyaan bentuknya mengetes pemahaman. Kata Nabi SAW, "Atadruna manil kabair?" Tahukah kalian apa itu dosa besar? Para sahabat menjawab, "Allah wa rasuluhu alam." Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Kemudian beliau satu persatu menerangkan tentang macam-macam al-kabair atau dosa besar, asyirku billah wa uququl walidain, ala wa qauluz zur, ala wa syahadatuz zur. Beliau menerangkan tentang dosa besar atau macam jenis dari dosa besar: menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, waspadalah kalian dari persaksian palsu, waspadalah kalian dari ucapan bohong. Termasuk jenis-jenis dosa besar. Jadi ada dosa besar, ada dosa kecil. Dari ayat-ayat yang barusan kita baca serta hadis-hadis yang menunjang akan hal ini. Kemudian apa pengertian dari dosa besar? Dosa besar apa saja yang tergolong dosa besar? Al-Imam Al-Hafidh Adz-Dzahabi rahmatullahi alaih mengarang sebuah buku judulnya Al-Kabair, dosa-dosa besar. Boleh menyebutkan sekitar 40-an kurang lebih yang dikategorikan dosa menurut dalil. Kemudian beliau ikat dengan satu pengertian dan definisi yang datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Apa itu dosa besar? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan tentang dosa besar yang artinya kurang lebih, dosa besar adalah segala sesuatu yang terancam oleh Al-Quran dan hadis dengan neraka, dilaknat, tercela pelakunya, dijauhkan dari surga, akan dimasukkan ke dalam neraka dan semisalnya. Dapat ancaman pasti bahwasanya pelaku dosa ini akan masuk ke dalam neraka, tidak masuk ke dalam surga, dijauhkan dari rahmat Allah, dilaknat dan semisalnya. Ketika datang satu penyebutan satu dosa dari Al-Quran dan hadis, dibarengi dengan ancaman neraka, dibarengi dengan terhalangnya masuk surga, dibarengi dengan dilaknat, dibarengi dengan dijauhkan dari rahmat Allah, atau semisalnya. Inilah dosa besar. Nah, inilah dosa besar. Selain daripada itu namanya dosa kecil. Selain daripada itu namanya dosa kecil. Kemudian apa perbedaan antara dosa besar dan dosa kecil?
Bukankah sama-sama dosa? Bukankah sama-sama terancam untuk masuk ke dalam neraka? Karena dosa, kecil ataupun besar. Tetap perbedaannya adalah barakallahu fikum jami'an. Nah, dosa besar tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan taubat dan istighfar. Dosa besar ini kalau tidak dibarengi dengan taubat, tidak dibarengi dengan istighfar, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dosa kecil bisa diampuni dengan amalan kebaikan. Bisa dibedakan. Nah, kita ulangi, dosa kecil diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun tanpa taubat dan istighfar. Diampuni dengan mengamalkan dosa-dosa, maksudnya mengamalkan amalan-amalan kebaikan. Sedangkan dosa besar tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan taubat dan istighfar. Beberapa hadis akan kita baca, satu juga dari ayat Al-Qur'anul Karim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis beliau di antara hadis Abu Hurairah dalam Sahih Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-shalawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat 5 waktu antara satu salat dengan satu salat berikutnya. Satu Jumat ke Jumat berikutnya, satu Ramadan ke Ramadan berikutnya menghapus dosa-dosa selama dia menghindari dosa besar. Ya, artinya amalan-amalan kebaikan tadi dalam siklus per hari ada 5 waktu. Dalam siklus per pekan ada salat Jumat. Dalam siklus tahunan ada puasa Ramadan. Ketika melakukan dosa di antara bulan Ramadan ini dengan bulan Ramadan berikutnya, kemudian dia beramal kebaikan di bulan Ramadan, atau antara Jumat ini dia mengamalkan dosa, kemudian datang tiba bulan Jumat dia menegakkan salat Jumat. Waktu salat yang pertama dia melakukan dosa, tiba waktu salat berikutnya dia mengamalkan salat, amalan tersebut akan menghapus dosa-dosa. Di antara amalan tersebut hanya saja ini berlaku pada dosa-dosa kecil. Amalan kebaikan menghapus dosa kecil. Datang juga kisah dari seorang sahabat dalam Sahih Muslim. Seorang sahabat berstatus lajang, belum menikah. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluh, "Ya Rasulullah, aku barusan ya Rasulullah, inni qabbaltu imra'atan laysat mahraman li." Wahai Rasulullah, aku barusan mencium seorang wanita yang bukan mahramku. Seorang pria lajang dari kalangan sahabat datang kepada Rasulullah SAW mengeluhkan hal tersebut. Wahai Rasulullah, aku barusan mencium seorang wanita yang bukan mahramku. Beliau tidak menanggapi, beliau hanya diam. Belum mendapatkan jawaban yang puas, pria tersebut datang kedua kalinya lagi mengeluhkan kasus yang sama. "Ya Rasulullah, inni qabbaltu imra'atan laysat mahraman li." Wahai Rasulullah, aku barusan mencium seorang wanita yang bukan mahramku. Jadi meminta fatwa, apa yang harus aku lakukan untuk menebus dosa tersebut? Apa harusnya aku sikapi ketika aku melakukan perbuatan seperti itu? Belum lagi digubris pada kali kedua. Kemudian kali ketiga, dia datang lagi, "Ya Rasulullah, ini qabbaltu imra'atan." Wahai Rasulullah, aku mencium seorang wanita yang bukan mahramku. Di sinilah kemudian Nabi SAW memberikan jawaban dengan membaca ayat dari surat Hud. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Aqimis sholata tarafain nahar wa zulafan minal lail, innal hasanati yudhibnas sayyi'at, dzalika dzikrul lidzakirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, tegakkanlah salat di waktu pagi dan petang dan di waktu tengah malam. Sesungguhnya amalan-amalan kebaikan menghapus amalan-amalan kejelekan. Itu adalah pelajaran bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Intinya di sini. Sesungguhnya amalan kebaikan menghapus amalan-amalan kejelekan. Nah, hanya saja ini berlaku pada dosa-dosa kecil. Datang juga hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Arba'in An-Nawawiyah. Kata Nabi SAW ketika beliau ditanya, beliau menjawab,
ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kata Nabi SAW, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, susulkanlah amalan kejelekan dengan amalan kebaikan, akan menghapuskannya, dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Pada potongan hadis yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata, susullah amalan perbuatan keburukan, ditutupi dengan kejelekan akan menghapus. Namun ini hanya berlaku kepada dosa kecil. Akan dosa besar tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan taubat dan istighfar. Nah, ini sekilas tentang dosa. Dosa terbagi menjadi dua, ada kecil dan besar. Kadar dosanya berbeda, cara menyikapinya pun berbeda, dan balasan dan ganjarannya berbeda. Kita baca apa yang beliau maksud dalam judul bab ini dari simbol manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang pelaku dosa besar. Wa min usuli ahli sunnati wal jamaati fi mas'alati ashabil kaba'ir allati duna syirk annahum mu'minuna naqisul iman wa annahum tahta masyiatillah in syaa'a ghafara lahum wa in syaa'a adzabahum bidhunubihim thumma yukhrijuhum minan nari wa yudkhiluhumul jannah fama'aluhum ila jannah. Fokus pada alinea ini kata beliau. Dan di antara pokok ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam perihal pelaku dosa besar. Nah, apa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang menyikapi pelaku dosa besar? Ada dua hal yang dikaji di sini. Pertama, apa status mereka di kehidupan dunia? Yang kedua, apa ganjaran mereka di kehidupan akhirat? Nah, perihal pelaku dosa besar selain kesyirikan, bahwasanya mereka adalah orang beriman, namun kurang keimanan mereka. Mukmin, tapi keimanannya tidak sempurna. Maksud dari sini terdapat bantahan bagi kaum Khawarij. Terdapat bantahan bagi kaum Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Nah, kaum Khawarij ketika seorang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah kemudian terlihat dari dia melakukan dosa besar, langsung mereka memvonis bahwasanya orang tersebut kafir. Dan banyak sekali di Indonesia kita jumpakan hal tersebut seperti jihadiyun, seperti kaum Khawarij. Ada istilahnya. Bahkan LDI pun demikian, namun mereka lebih terselubung Islam jamaah. Mereka menganggap bahwasanya seluruh kaum muslimin kafir kecuali golongan mereka. Karena mereka memvonis bahwasanya setiap pelaku dosa besar dari kalangan orang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallahnya gugur dengan dosa besar, dengan satu dosa besar. Ini pemahamannya Khawarij. Adapun Ahlus Sunnah tidak. Nah, yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ada keimanan dalam dadanya ketika dia melakukan dosa besar, tidak sampai pada tingkatan kekufuran, bahkan dia adalah mukmin, namun kurang keimanannya. Keimanannya tidak sempurna, namun tidak sampai pada tingkatan kekufuran. Dan ini yang tepat. Di kelompok yang lain lagi ada kelompoknya Murji'ah. Tadi terlalu ekstrim, memvonis pelaku dosa besar kafir. Kalau di sini di sisi Murji'ah menyepelekan. Nah, mereka berpendapat bahwasanya pelaku dosa besar tidak mengurangi tingkatan keimanan mereka sedikit pun. Setiap orang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah melakukan dosa baik itu besar ataupun kecil, tingkatan keimanannya sama dengan malaikat Jibril. Jadi tidak berpengaruh dosa besar ataupun dosa kecil. Dan ini pada dua sisi yang saling kontradiktif dan dua-duanya sesat. Nama yang tepat adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di sini. Pelaku dosa besar selain kesyirikan, mereka tergolong mukmin, namun keimanannya mereka tidak sempurna. Lanjut beliau lagi. Dan mereka dibawa kehendak Allah. Artinya dari perkataan mereka dibawa kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki diampuni, mereka akan diampuni. Kalau Allah menghendaki mereka akan disiksa, akan disiksa.
Dari sisi sini lagi, setelah dua kelompok sesat memvonis tentang status bagi pelaku dosa besar di kehidupan dunia, para Khawarij memvonis kafir, para Murji'ah memvonis beriman, kesempurnaan, keimanannya sempurna sebagaimana malaikat Jibril. Namun sekarang di kehidupan akhirat apa yang mereka vonis? Kalau kelompok 6 Khawarij mereka memvonis pelaku dosa besar di kehidupan akhirat kekal di dalam neraka. Kekal di dalam neraka. Makanya tak jarang kita dengar bahwasanya 6 kaum jihadiyun bombardir sana dan sini karena mereka menganggap bahwasanya pemerintah bahkan selain golongan mereka kafir, makanya tak segan-segan mereka membunuh. Karena mereka membunuh orang kafir, bukan kaum muslimin. Mereka memvonis statusnya kafir di kehidupan dunia, memvonis juga kekal di dalam neraka. Adapun kaum Murji'ah yang memvonis tadi bahwasanya keimanan mereka sempurna, tidak mengurangi tingkatan keimanan mereka sedikit pun. Mereka memvonis bahwasanya di kehidupan akhirat mereka manzilah baina manzilatain, di antara dua posisi. Mereka bisa tentukan bahwasanya surga atau neraka. Kita lanjut masih akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tsumma yukhrijuhum minan nari wa yudkhiluhumul jannah. Pelaku dosa besar dari kalangan orang-orang beriman, Allah akan keluarkan mereka dari neraka dan akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi setiap dosa, baik itu besar ataupun kecil, terancam dengan neraka. Dengan kaidah tadi depan, kalau dosa kecil akan terampuni dengan amalan-amalan kebaikan. Kalau dosa besar akan diampuni dengan tobat dan istighfar. Tapi ketika tidak tobat, ketika tidak istighfar, akan dicelupkan dulu ke dalam neraka. Akan dicelupkan ke dalam neraka. Selesai lunas, impas. Dosanya terbalaskan, ada asas keimanan dalam dadanya, Allah akan angkat orang tersebut dan keimanan itulah yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Fa ama'aluhum ilal jannah. Tempat kembali mereka, kesudahan dari mereka yakni surga. Pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar, kesudahan mereka di dalam surga. Karena keimanan ada pada mereka yang membuat mereka masuk ke dalam surga. Dengan sebab itu, ini terdapat motivasi kepada kita barakallahu fikum jami'an bahwasanya jangan pernah main-main dengan dosa. Apalagi dosa besar. Jangan hanya meyakini bahwasanya Allahu Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun, Maha Mengasihi. Karena ada sebagian kelompok yang hanya meninggikan bab roja tapi menyepelekan bab khauf. Hanya mengharap tapi tidak ada rasa takut. Mengharap bahwasanya Allah Maha Pengampun. Akhirnya mereka bermudah-mudahan dengan dosa. Dalam surat Ar-Ra'd Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang sifatnya Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adabi huwal adabul alim. Dua hal ini hendaknya kita pahami dan yakini merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Muhammad, sampaikanlah kepada hamba-hambaku." Ada dua hal yang Allah perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada hamba-hambanya. Pertama, anni anal ghafurur rahim, sesungguhnya, datang dengan penekanan. Sesungguhnya aku adalah Maha Mengampuni. Namun tidak sampai di situ saja. Allah bukan cuma mengampuni, tapi datang ayat yang setelahnya juga wa anna adabi huwal adabul alim. Namun ketahui juga bahwa siksaku adalah siksa yang pedih. Jadi coba-coba jangan bergampang-gampangan dengan dosa. Allah Subhanahu wa taala sengaja mengedepankan Rahim, Ghafurur Rahim karena itu yang lebih dominan.
Kemudian Allah susulkan dengan wa anna adzabi wal adzabul alim sebagai ancaman bahwasanya jangan cuma mengedepankan yang namanya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya juga dibarengi dengan rasa takut. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang menyebutkan bahwasanya amalan ibadah kaum muslimin hendaknya seimbang antara rasa takut dan harapan. Ibaratnya seperti dua helai sayap burung yang tidak bisa terbang kecuali dengan kedua-duanya. Karena orang kalau beramal hanya dengan rasa takut saja, tidak ada harapan, sama dengan al-khawarij. Takut sekali dengan yang namanya dosa, akhirnya menggampang-gampangkan. Satu kaum muslimin melakukan dosa besar langsung dikafirkan karena terlalu takut, takutnya terlalu dominan. Akhirnya melihat kaum muslimin satu melakukan dosa besar, satu kafir. Nah, di sisi lain ada orang-orang murji'ah yang hanya beramal dengan sisi pengharapan saja, tidak ada rasa takut. Mengharap, harapannya terlalu tinggi, akhirnya takutnya tidak ada, bermaksiat, selalu mengatakan, Allah Maha Pengampun. Bermaksiat lagi, Allah Maha Pengampun. Ini yang kaum muslimin, dan maksud kami akidah Ahlussunnah wal Jamaah berada di atasnya. Mereka adalah orang yang paling paham terhadap akidah Islam, akidah kitab, akidah sunnah, menempatkan sesuai dengan tempatnya. Kama qala Allah Jalla wa Ala, ada dalilnya. Sebagaimana Allah Jalla wa Ala mengatakan, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Beliau Syekh Shalih Al-Fauzan ingin mengajarkan kepada kita ada dosa yang diampuni, ada dosa yang tidak diampuni. Kita kembali ke kaidah depan bahwasanya menurut Al-Quran dan hadis dosa terbagi menjadi dua, ada dosa besar, ada dosa kecil. Nah, dosa kecil diampuni dengan Allah akan menghapus dengan amalan-amalan kebaikan. Dosa besar Allah akan ampuni ketika dibarengi dengan taubat dan istighfar. Namun dosa besar terbagi menjadi dua lagi, ada dosa besar yang paling besar, ada dosa besar biasa. Dosa besar yang paling besar adalah ini, kesyirikan. Dan kesyirikan tidak diampuni. Menurut ayat ini telah kita baca, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dosa besar yang paling besar. Namun Allah mengampuni dosa selain syirik, artinya dosa besar tapi pada tingkatan biasa, bukan yang paling besar. Ini masih Allah ampuni. Masih Allah ampuni. Kalau begitu orang Khawarij tidak memahami Al-Quran dengan tepat. Mereka tidak punya dalil untuk mengatakan bahwa pelaku dosa besar terancam. Mereka terkadang gunakan ayat-ayat yang mutasyabih, ayat-ayat yang masih samar. Mereka punya dalil seperti pada perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha." Ini ayat ini yang terakhir ini. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melampaui batasan-batasan Allah dan Rasulnya, yudkhilhu naron, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Kekal di dalamnya. Akhirnya mereka memvonis mutlak yang bermaksiat kepada Allah, yang bermaksiat kepada Rasul, melampaui batas Allah dan melampaui batas Rasul, baik pada batasan kecil ataupun besar, kekal di dalam neraka. Padahal ayat tersebut kita katakan ayat mutasyabih yang dikirim kepada ayat yang muhkam, jelas tanpa memiliki takwilan seperti pada ayat ini. Seperti pada ayat ini. Yang tidak diampuni hanya dosa besar yang paling besar. Dosa besar masih diampuni ketika bukan pada tingkatan yang besar, pada tingkatan biasa. Dari dosa besar yang tadi telah kita definisikan di awal.
Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman adzima. Barang siapa yang menyekutukan Allah, sungguh dia telah melakukan dosa yang besar. Nah, dosa besar yang paling besar inilah kesyirikan. Nabi SAW pernah ditanya oleh Ibnu Mas'ud dalam Sahih Muslim, "Ya Rasulullah, ayyud dzambi a'dzam?" Wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar? Besar, paling besar. Kalau dosa besar ada dua, dosa besar paling besar, dosa besar biasa. Belum memberikan jawaban tentang dosa besar, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan kepada Allah tandingan, saingan, sekutu, padahal Dialah yang telah menciptakan engkau. Ya, dosa besar yang paling besar adalah kesyirikan. Menjadikan kepada Allah tandingan, saingan, sekutu. Ini yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berikutnya kata sang penulis, fahum yarjuna lahumul maghfirah wa la yukaffirunahum wa la yu'tunahumul iman al-kamila bal yu'tunahum mutlaqal iman wa huwa al-imanun naqis alladhi naqasa bi dhunubihim wa sayyi'atihim. Mereka yang ahlu sunnah wal jamaah memberikan mereka peluang diampuni. Ahlu sunnah wal jamaah, usul ideologi mereka menempatkan pelaku dosa besar masih ada peluang untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada peluang untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak mengkafirkan. Bukan seperti kaum Khawarij, bukan seperti Islam Jamaah. Anggota keluarga sendiri ketika datang bertamu ke rumah mereka, mereka katakan najis, dilap semuanya yang merupakan bekas duduk, bersentuhan. Karena mereka menganggap kafir najis. Padahal bisa jadi orang tersebut mengucapkan kalimat la ilaha illallah masih menegakkan salat. Beliau katakan ini salah satu simbol Ahlus Sunnah tidak bermudah-mudahan dalam mengkafirkan kaum muslimin. Ini simbol yang menyelisih ini berarti dia bukan Ahlus Sunnah, bahkan Ahlul Bid'ah. Bahkan barakallahu fikum jami'an, mengkafirkan atau membid'ahkan bukan perkara yang sepele. Karena dalam hadis dalam Sahih Nabi SAW mengatakan, man qala fi akhihi ya kafir, in kana kama qala wa illa raja'a ilaih. Atau dalam sebagai riwayat, walam yarji ilal Islam. Nah, walam yarji atau kita artikan kata Nabi SAW, barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, kalau memang betul betul kafir, kalau tidak artinya dia meleset dalam memvonis kekafiran, kalau tidak vonis itu akan jatuh kepada diri dia sendiri. Dalam sebagai riwayat, kalau memang tidak salah memvonis, meleset dalam memvonis, berarti dia akan kembali ke dalam agama Islam namun tidak selamat. Arti dari tidak selamat adalah akidahnya bengkok, rusak. Jadi hanya ada dua kemungkinan ketika memvonis seseorang. Pertama, keluarkan dari lingkaran keimanan menjadi kafir, keluarkan dari lingkaran kebid'ahan menjadi sunnah. Nah, maksud kami, keluarkan dari lingkaran sunnah menjadi mubtadi, hanya ada dua kemungkinan. Kalau bukan orang itu yang murtad, atau dia menjadi ahlul bid'ah, mubtadi. Karena dia kembali kepada agama Islam dengan tidak selamat. Beliau sebutkan tadi di atas bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah memberikan peluang kesempatan untuk diampuni bagi pelaku dosa besar, namun tidak mengkafirkannya. Mereka juga tidak memberikan keimanan yang sempurna. Sudah lewat pada fakro yang sebelumnya, sudah lewat pada usul yang sebelumnya bahwasanya keimanan itu bertambah dan berkurang. Ya, artinya keimanan ada kualitas tertingginya, ada kualitas sedang, ada kualitas rendah, bahkan bisa hilang habis, artinya murtad. Dan pelaku dosa besar, mereka tetap mukmin tapi tingkatan keimanan mereka rendah, tidak sempurna. Mereka mukmin tapi rendah keimanan mereka. Ahlus Sunnah memberikan kepada mereka keimanan secara mutlak. Ada asas keimanan, masih ada dalam dada, tapi tidak sempurna. Yaitu al-imanun naqis alladzi naqasa bi dzunubihim wa sayyi'atihim, keimanan yang kurang, yang dikurangi oleh dosa-dosa mereka dan kesalahan-kesalahan mereka.
satu dosa yang dilakukan, yang diamalkan oleh kaum mukminin akan mengurangi tingkatan keimanan dia. Banyak dosa yang diamalkan oleh kaum mukminin akan semakin banyak juga berkurang tingkatan keimanan dia. Yang dilakukan hanya dosa, tidak dibarengi dengan amalan kebaikan, bahkan dikhawatirkan keimanan dia bisa hilang kalau terus setiap hari mengurangi keimanan dia. Hari ini mengurangi, besok dikurangi, dan seterusnya. Setiap hari melakukan kesalahan, tidak dibarengi juga dengan amalan kebaikan, amalan. Keimanan dia bisa habis, terkuras. Wa kama dzakarna fi ta'rifil imani innahu yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Lanjutkan. Sebagaimana yang telah kita sebutkan tentang definisi dari keimanan, bahwasanya keimanan bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Sudah lewat ini pada judul bab sebelumnya. Keimanan bertambah, keimanan tidak pada satu derajat yang sama. Bukan seperti pendapatnya kaum Murji'ah yang meyakini bahwasanya berlaku dosa besar 6. Orang yang beriman, orang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dosa apapun yang dia perbuat tidak akan mengurangi sedikit pun tingkatan keimanan dia. Dan ini keliru. Fahaulai yanqusu imanuhum bil ma'siyah, lakin la nukaffiruhum kama taquluhul khawarij. Mereka ini yakni pelaku dosa besar dari kalangan kaum mukminin. Keimanan mereka berkurang dengan kemaksiatan. Hanya saja kita tidak mengkafirkan mereka sebagaimana pendapatnya kaum khawarij. Sebagaimana pendapatnya kaum khawarij. Banyak sekali khawarij di Indonesia dengan asas akidah semacam ini. Abu Bakar Bashir dengan antek-anteknya termasuk dalam kelompok ini. Dikit-dikit mengatakan bahwasanya pemerintah togut kafir, TNI Polri togut, akhirnya ngebom sana dan sini. Kata beliau di sini bahwasanya ahlu sunnah tidak mengkafirkan kaum pelaku dosa besar dari kaum mukminin. Tidak seperti apa yang diucapkan oleh kaum khawarij. Wala naqulu innahu fil manzilati bainal manzilatain aw bainal kufri wal iman kama taquluhul mu'tazilah. Bukan juga kita sebagai ahlu sunnah tidak juga mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar dari kalangan kaum mukminin dia berada di tengah-tengah antara mukmin dan kafir. Tidak divonis mukmin, tidak juga divonis kafir. Membingungkan. Kaum Mu'tazilah memvonis di kehidupan dunia tentang pelaku dosa besar dari kalangan kaum mukmin, tidak mukmin, tidak kafir. Kalau begitu apa? Mereka bikin istilah baru. Manzilah bainal manzilatain. Mereka berada di tengah-tengah. Ini istilah yang baru. Wala naqulu innahum kamilul iman la tadurruhumul ma'asi kama taquluhul murji'ah. Dan kita juga tidak katakan mereka sempurna keimanan mereka. Keimanan mereka tidak akan tercelakai dengan satu maksiat. Sebagaimana dikatakan oleh kelompok Murji'ah. Maksiat sangat memiliki dampak buruk terhadap drastisnya turunnya keimanan. Namun kelompok Murji'ah menganggap bahwasanya maksiat apapun, dosa apapun tidak akan mengurangi kesempurnaan keimanan. Bal inna manhaj ahli sunnati wal jamaati huwal qaulul faslu fi ashabil kaba'ir min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam alladhi tu'ayyiduhu al-adillatu minal kitabi was sunnah. Bahkan metode hidup ahlu sunnah wal jamaah adalah perkataan yang benar dalam menyikapi pelaku dosa besar dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikuatkan dalil dari kitab dan sunnah. Pendapat ahlu sunnah yang paling tepat di antara banyak pendapat yang ada.
Kaum Khawarij, kita ulangi sekali lagi. Kaum Khawarij menyikapi pelaku dosa besar di kehidupan dunia. Pelaku dosa besar dari kalangan kaum mukmin di kehidupan dunia, mereka memvonis adalah kafir. Kaum Murji'ah memvonis bahwa mereka mukmin, sempurna keimanannya. Kelompok Mu'tazilah mengatakan bahwa mereka terletak di antara, mereka berada di tengah-tengah, tidak divonis mukmin, tidak juga divonis kafir. Ini yang paling aneh di antara pendapat yang ada. Kemudian di kehidupan akhirat, kaum Khawarij memvonis pelaku dosa besar dari kalangan kaum mukminin kekal di dalam neraka. Adapun kelompok Murji'ah menetapkan bahwa mereka di surga. Tidak akan tercelupkan sedikit pun di dalam neraka karena keimanan mereka sempurna, tidak terpengaruh dengan maksiat apapun. Nah, mungkin ini yang sempat kita ambil pada pertemuan kita di malam hari yang berbarokah ini, poin yang kelima. Masih tersisa 2 simbol yang lain, insyaallah kita akan ambil pada lain kesempatan. Wallahu taala a'lam bishawab. Barakallahu fikum jami'an. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.